Apa yang dikatakan Siti Aisyah, sementara di situ juga ada kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah dengan berani mengatakan, "Kamu bawa pulang kembali atau tidak, sebelum saya pecahkan semuanya sekarang juga." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ilmu yang dirahmati Allah. Sobat semua pasti tidak asing lagi dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Tentu saja, Nuaiman merupakan salah satu sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu, sehingga Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti bawaan tertawa. Nah, begitulah kehidupan Rasulullah SAW. Tidak mesti seorang Rasul hidupnya selalu khusyuk dan pendiam. Meski begitu Rasulullah juga sering tertawa dan tersenyum. Bahkan pernah suatu saat Rasulullah SAW sedang menyendiri keluar dari rumahnya duduk sendirian. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar yang pada saat itu keadaan hatinya juga tidak gembira. Lalu duduk di dekat Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah SAW sedang duduk dan hanya diam saja. Sementara Abu Bakar yang orangnya memang tidak berani memulai percakapan, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar kalau melihat Rasulullah diam saja, beliau juga ikutan diam. Kalau Rasulullah sedang menangis, beliau juga menangis. Begitupun kalau Rasulullah bahagia, Abu Bakar juga demikian. Pokoknya apa saja yang sedang dirasakan Rasulullah, beliau juga selalu ikut-ikutan. Buktinya seperti dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, yang pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Apa ada air yang bisa kita minum wahai Abu Bakar?" Kemudian langsung Abu Bakar segera bergegas mencari air untuk diminum, yang ternyata air yang didapatnya hanyalah sedikit, lalu diberikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meminumnya, dan selagi Rasulullah minum, Abu Bakar hanya melihat sambil mengatakan, "Walaupun hanya Rasulullah yang meminumnya, rasa dahaga saya juga ikut terlepas." Subhanallah. Itulah namanya cinta seorang sahabat. Dan kembali pada kisah awal tadi, Rasulullah yang duduk diam, begitu juga Abu Bakar juga terduduk diam. Lalu kemudian datanglah Sayyidina Umar. Umar datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam," kata Rasul. Dan masuklah Sayyidina Umar. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang sebenarnya orangnya tidak bisa diam. Setelah duduk terdiam selama kurang lebih 15 menit, Sayyidina Umar memberanikan dirinya memulai dan membuka pembicaraan. "Ya Rasulullah, saya mau tanya ya Rasul, saya mau cerita, mau curhat," kata Sayyidina Umar. "Ya, silahkan," jawab Rasulullah. Lalu Umar mulai bercerita. "Saya punya istri di rumah ya Rasulullah, ceritanya istri sudah saya kasih uang belanja, tapi masih kurang saja ya Rasul, sudah dikasih sudah dicukupi keperluannya masih saja marah-marah kepada saya ya Rasul." Setelah Umar bercerita panjang lebar kepada Rasulullah, yang inti ceritanya saat itu adalah permasalahan tentang istrinya, dan Sayyidina Umar ingin langsung mendengar pendapat Rasulullah. Lalu apa kata Rasul saat itu? Beliau yang mendengar Sayyidina Umar bercerita hal yang sedemikian, rupanya Rasulullah malah tertawa terus-menerus, yang padahal sebelumnya Rasulullah SAW sedang gelisah, sedang kesusahan, tiba-tiba langsung tertawa. Dan Abu Bakar yang melihat Rasulullah tertawa, beliau pun ikutan tertawa juga. Dan Sayyidina Umar saat itu jadi bingung, dan berkata, "Saya lagi bercerita sedih, kenapa malah tertawa semua? Ya Abu Bakar, saya tahu jikalau Rasulullah tertawa engkau juga ikut tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah, kenapa saat mendengar saya bercerita, Rasulullah langsung tertawa?" tanya Umar lagi. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Wahai Umar, saya yang dari tadi di sini duduk menyendiri dan diam saja, itu karena keadaannya sama seperti kalian." Lalu Umar bertanya, "Kenapa ya Rasul?" kata Umar. "Sebabnya, itu semua karena ulah dua anak kalian," kata Rasulullah sambil tertawa. Setelah itu, suasana pun kembali normal dan tidak hening lagi.
Dan semua itu dikarenakan Umar yang sudah bercerita panjang lebar, yang ternyata pada saat itu Rasulullah juga merasakan hal yang sama, yang bahwa beliau pergi menyendiri dari rumahnya itu dikarenakan ulah dua orang istrinya, yang satunya Siti Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar, dan yang satunya lagi Hafsah putrinya Sayyidina Umar. Jadi begitulah yang namanya suami di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saja pernah merasakan hal seperti itu, apalagi di zaman kita. Sekelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja mendapatkan cobaan dari Allah sedemikian, apalagi kita-kita ini ya sobat. Yang intinya dalam kekeluargaan itu kita harus saling melengkapi dan musibah atau cobaan itu pasti tentu ada. Dalam membangun kondisi kekeluargaan yang baik dan damai, tidak ada pertengkaran satu sama lain di saat musibah dan cobaan datang, apalagi jikalau perihal timbulnya rasa kecemburuan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja dalam riwayat bersama Siti Aisyah pernah mengalami cobaan sedemikian dan sedikit kesalahpahaman. Yah, bagaimana tidak? Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi menjaga perasaan tidak hanya satu istri. Dan pernah suatu ketika Siti Aisyah merasakan cemburu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah yang waktu itu sedang belajar memasak, Siti Aisyah ingin menyiapkan hidangan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkannya di hadapan Rasulullah beberapa roti, sementara Siti Aisyah sedang memasak semacam kuah untuk dimakan bersama roti. Dan ketika Siti Aisyah sedang seriusnya memasak dengan semangatnya ingin membahagiakan suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Yang ternyata itu suara jariah yang dia itu adalah hamba sahaya dari istrinya Nabi yang bernama Ummu Salamah. Yang saat itu ia membawakan semacam kuah juga yang dititipkan oleh Ummu Salamah. Yang ternyata Ummu Salamah ini pintar dalam hal memasak apalagi masakan kesukaan Rasulullah, yang pada saat itu ia menitipkannya untuk diberikan kepada Rasulullah. Namun, Siti Aisyah yang lagi semangatnya masak tiba-tiba mengetahui ada kiriman masakan yang enak, lalu kemudian Siti Aisyah pun datang kepada hamba sahaya tersebut. Dan Siti Aisyah menanyakan, "Ini makanan datang dari mana?" "Dari Ummu Salamah," jawab hamba sahaya itu. Siti Aisyah bertanya lagi, "Apa isi di dalamnya?" "Isinya semacam kuah, kesukaan Rasulullah, masakan Ummu Salamah untuk dimakan dengan roti," sahut hamba sahaya tersebut. Lalu apa yang dikatakan Siti Aisyah, sementara di situ juga ada kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah dengan berani mengatakan, "Kamu bawa pulang kembali atau tidak? Sebelum saya pecahkan semuanya sekarang juga." Lalu si hamba sahaya ini pun kebingungan, karena apa? Karena jika dia bawa pulang, diomelin istri Rasul. Dan jika tidak dibawa pulang juga diomelin istri Rasul. Kalau dia bawa pulang diomelin Ummu Salamah dan kalau tidak, diomelin Siti Aisyah. Rasulullah yang pada saat itu hanya menyaksikan, kira-kira apa yang akan dilakukan sama Siti Aisyah. Dan ternyata benar. Diambilnya masakan itu oleh Siti Aisyah dan dilemparnya makanan tersebut, bahkan dia sadar kalau di situ ada Rasulullah. Maka takut si hamba sahaya tadi dan dia pun pulang dengan segera. Sambil cemburu, Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masakan ini tidak ada, dan masakan yang di dapur juga tidak ada." Begitu luar biasa cemburunya Siti Aisyah, dan ia pun pergi dari situ. Lalu kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan sisa-sisa makanan tersebut dan mengatakan, "Ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum. Sobat ilmu yang dirahmati Allah. Jadi hal sedemikian ini pun pernah dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Apalagi di zaman kita sekarang. Bahkan pernah suatu saat Siti Aisyah ada masalah sama Rasulullah terus dia bilang, "Ya Rasulullah, engkaulah yang bersalah. Wahai Aisyah, kita selesaikan masalahnya dengan baik-baik bagaimana jalan keluarnya?"
kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Baiklah, kita akan panggil salah seorang di antara sahabat-sahabatmu yang akan menjadi hakim menengahi antara kita berdua." "Baik, kita akan panggil Umar," kata Rasulullah. Dan Siti Aisyah langsung menjawab, "Tidak ya Rasul, Umar terlalu keras." Di sini Rasulullah membiarkan Siti Aisyahlah yang menentukan pilihan. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai istri-istrinya. "Kita panggil Utsman," kata Rasul. Siti Aisyah menjawab, "Tidak, kalau Utsman sudah pasti akan membela engkau ya Rasul, karena Utsman sifatnya agak sedikit malu pemalu." "Bagaimana dengan Sayyidina Ali?" tanya Rasulullah lagi. "Kalau itu sudah pasti berpihak sama engkau pula, beliau kan sepupunya Rasul, dan sekaligus juga menantu engkau ya Rasul," kata Siti Aisyah. "Terus, sahabat yang mana yang harus dipanggil?" "Abu Bakar?" tanya Rasulullah. Siti Aisyah pun menjawab, "Nah, yang itu lebih cocok ya Rasul." Bagaimana tidak, yang ternyata Sayyidina Abu Bakar adalah bapaknya Siti Aisyah sendiri. "Baiklah, kita panggil Sayyidina Abu Bakar," kata Rasulullah. Sobat ilmu yang dirahmati Allah. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar yang saat itu bingung, dan merasakan ini pasti ada permasalahan yang disebabkan Siti Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah dan saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah, tapi kamu adalah sebagai hakim yang bijak yang dapat menyelesaikan masalah kami berdua." "Baiklah," kata Sayyidina Abu Bakar pun memulai. "Saya mau tahu asal-usul masalahnya ini dari mana." Belum sempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Siti Aisyah langsung mengatakan, "Yang salah dia, bukan saya." Saat itu Siti Aisyah memanggil dengan kata "dia" kepada Rasulullah, dan tidak mau memanggil Rasulullah, padahal di hadapan ayahnya sendiri Sayyidina Abu Bakar. Setelah mendengar perkataan Siti Aisyah, seketika itu langsung Abu Bakar marah kepada Siti Aisyah dan hendak mau dipukulnya Siti Aisyah. "Kurang ajar kamu sama Rasulullah." Dan ketika hendak dipukul sama ayahnya, apa yang Siti Aisyah lakukan? Siti Aisyah malah kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlindung di belakang Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang hendak mau memukul Siti Aisyah, sambil mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya." Dan Sayyidina Abu Bakar pun terdiam lalu keluar dari rumah Rasulullah dan pergi dari sana. Dan apa yang terjadi sama Siti Aisyah? Siti Aisyah saat itu malah tidak mau melepaskan pelukannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang bahwasanya Rasulullah pun mengetahui keadaan hati istri-istrinya. Seperti Rasulullah pernah mengatakan kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah," kata Rasulullah. "Kapan ya Rasul?" tanya Siti Aisyah. Rasulullah berkata, "Ketika kamu bersumpah sesuatu demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku dan berarti kamu lagi marah terhadapku. Tapi kalau kamu lagi berbahagia dan senang denganku, dengan lembut kamu ucapkan demi Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah. Siti Aisyah yang tidak sadar kalau dirinya kerap kali memperlihatkan rasa cemburunya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Sekian dulu cerita untuk kali ini ya Sobat Ilmu semua. Sebelum kita tutup, jangan lupa buat Sobat Ilmu semua untuk subscribe dan like video ini, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.